Swastiastu, perkenalkan nama saya Guru Mangkuhipno. Nama asli saya Dr. Ketut Gede Suatmayasa, SH, MAG, CHT, MNLP. Saya adalah pakar metafisika dan saya adalah profesional healer, penyembuh penyakit psikosomatik, anxiety, dan kejiwaan. Jadi pagi ini saya ingin berbicara tentang prediksi atau ramalan tahun 2022. Kalau kita berbicara tentang prediksi, tentunya kita mengalami 3 fase kehidupan di dunia ini, yaitu apa yang telah terjadi di masa lalu sama dengan tahun 2021, lalu apa yang terjadi saat ini menginjak tahun 2022, dan apa kemungkinan yang terjadi tahun 2022 secara metafisika. Jadi ketika tahun 2021 kita masih menyisakan terlalu banyak pertanyaan, di mana pertanyaan ini membuat kita mengalami keraguan-raguan, di mana keraguan-raguan ini akan menciptakan tekanan-tekanan bagi kejiwaan kita yang membuat kita stres, depresi, dan lain sebagainya. Dan ketika kita stres dan depresi, tentu saja kita kehilangan ide-ide brilian kita. Yang tadinya segalanya mudah bagi kita, ketika kita tertekan, semuanya menjadi susah bagi kita. Itulah karakter tahun 2021. Tapi satu hal yang perlu diingat, tahun 2022 menjanjikan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat secara numerologi Pythagoras, metafisika, jadi tahun 2022 itu angkanya itu berjumlah 6. Angka 6 ini bisa bolak-balik tetap memiliki makna, yaitu disebut dengan angka kelenturan. Angka 6 secara metafisika juga adalah angka penyelamatan oleh semesta itu sendiri. Jadi tahun 2022 ini guru prediksi banyak hal, banyak pertanyaan yang belum terjawab di tahun 2021 akan terjawab di tahun 2022. Karena tahun 2022 semesta akan memvibrasi setiap kehidupan manusia. Yang tadinya susah menjadi lebih mudah, yang tadinya menjadi sakit menjadi lebih baik, yang tadinya miskin bisa jadi akan 2022 ini punya kesempatan menjadi kaya raya. Syarat utamanya ketika kita mengikuti hukum semesta adalah mari kita membaikkan diri kita, jangan memburukkan diri. Karena ketika kita membaikkan diri, ada 3 yang harus dilakukan. Bagaimana kehidupan kita setiap hari lebih benar dari tahun sebelumnya. Bagaimana kehidupan kita setiap hari lebih bijak dari tahun sebelumnya. Bagaimana kehidupan kita setiap hari lebih indah dari tahun sebelumnya. Ketika manusia secara metafisika memiliki 3 unsur ini, kebenaran, kebijakan, dan keindahan, percayalah, semesta akan memvibrasi kalian menjadi pribadi yang jauh lebih beruntung, jauh lebih hebat, jauh lebih sehat, jauh lebih sukses, jauh lebih keberlimpahan harta dan kasih sayang, pasti akan berakhir bahagia. Di tahun 2022 ini kita perlu banyak belajar dari kehidupan semesta. Kita bisa belajar dari pohon-pohon yang dengan kencangnya badai yang ada di dunia ini, tapi dia tidak tumbang. Kenapa? Karena pohon itu melenturkan dirinya. Dia mengikuti arah angin. Dia tidak mengalami logical fallacy, tidak mengalami pyutana samskara, ketersesatan logika, ketersesatan dunia ini. Dia lebih memilih mengikuti gerak semesta. Nah, kalau kita semua mampu mengikuti gerak semesta, maka kita akan selamat menjalani kehidupan di tahun 2022. Kemudian kita bisa belajar dari binatang. Jangan lupa, ada sebagian karakter binatang yang harus kita perankan di tahun 2022 ini. Contohnya, barang siapa bisa meniru bagaimana tikus hidup di dunia ini, dia akan selamat, dia akan terberkati. Bagaimana kucing, bagaimana kerbau, bagaimana ayam, bagaimana kambing, bagaimana anjing berlaku di dunia ini. Barang siapa bisa mengikuti sifat-sifat binatang-binatang tersebut, maka dialah yang terpilih menerima keberkatan, kebahagiaan di tahun 2022 ini. Nah, tentang pandemi.
Jika di tahun 2021 kita banyak mengalami keraguan, kebingungan, ketakutan, bahkan pandemi ini membawa tekanan bagi batin kita, percayalah, karena tahun 2022 adalah tahun perbaikan, tahun penyembuhan bagi semesta, oleh semesta itu sendiri. Maka saya yakin, tahun 2022 memberi harapan besar, pandemi ini akan bergeser menjadi endemi, di mana kekuatannya sudah melemah, dan akhirnya nanti bisa hidup berdampingan dengan kita, tanpa secara signifikan memberikan pengaruh buruk kepada kesehatan masyarakat. Jadi tenang saja, segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita berpikir positif, kita hanya akan menarik energi positif. Selama tahun 2021 kita ketakutan menghadapi pandemi ini. Yang terjadi adalah kita memiliki energi negatif. Kita selalu menarik energi negatif, mendengarkan berita negatif, melihat kejadian negatif. Maka kita melemah. Tahun 2022 ini kita punya kesempatan untuk menguatkan diri kita. Caranya adalah perisai diri kita. Perisai diri kita dengan cara apa? Dengan cara metafisika. Yaitu positifkan pikiran, positifkan perbuatan, positifkan perasaan. Karena ketika kita positif pikiran, positif perasaan, dan positif langkah, maka imunitas tubuh kita akan terjaga dengan sangat sempurna. Satu penyakit apapun, sekuat apapun, dia tidak akan mampu menembus pertahanan kita. Karena ketika kita memiliki imunitas yang kuat, kita punya rasa senang di pikiran, rasa tenang di hati, rasa nyaman di tubuh. Ketika manusia punya rasa senang di pikiran, tenang di hati, nyaman di tubuh, tidak ada apapun di dunia ini yang menakutkan baginya. Satu-satu yang menakutkan bagi orang seperti itu adalah ketika dia jauh dari Tuhan. Tahun 2022 adalah tahun keberkatan. Dekati Tuhan lebih baik lagi. Dekati Tuhan lebih baik lagi. Disitulah keberuntungan akan muncul. Tidak usah takut, tahun 2022 ini segalanya akan terjawab tuntas. Apa yang bagi kita menjadi pertanyaan, tahun 2022 ini akan terjawab tuntas. Apa yang perlu kita lakukan tahun 2022 ini? Hanyalah bersyukur, memperbaiki diri kita. Karena selama ini kita terlalu ego untuk mengakui kebesaran Tuhan, kebesaran semesta. Kembalikan diri kita tunduk pada hukum Tuhan dan hukum semesta. Saat itulah kita akan bahagia. Dan satu lagi, tahun 2022 ini adalah tahun keberuntungan bagi mereka yang inisial namanya NWRS. M juga masuk di dalamnya, tapi keberuntungan tidak sebagus N. Berikutnya, tahun 2022 ini adalah tahun yang sangat bagus ketika kita berbicara, berbisnis, memulai usaha di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang pelayanan. Tahun 2022 tahun yang sangat menjanjikan. Karena tahun 2022 ini adalah tahun di mana mereka yang memiliki menjadi pekerja keras, orang yang berpikir cerdas adalah orang yang akan terpilih untuk mencapai kesuksesan. Jadi kesimpulannya tidak ada yang perlu diragukan. Tahun 2022 lebih baik, lebih optimis daripada tahun-tahun sebelumnya. Semoga semua kehidupan berbahagia. Sarwa Bhavantu Sukhina. Om Santi Santi Santi.